Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah studi materi PAID SMA dan SMK. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pembaruan dalam Islam. Sebelumnya, kelompok 10 beranggotakan yang pertama Erwin Apriliani, kedua Firdausi Alif Mufida, dan yang ketiga Imam Mustaqim. Subbab pembahasan dari makalah pembaruan dalam Islam yang pertama yaitu Islam masa modern, yaitu tahun 1800 sampai sekarang, dan yang kedua yaitu tokoh-tokoh pembaruan Islam modern. Yang pertama yaitu Islam masa modern tahun 1800 sampai sekarang. Pengertian modernitas. Periode Islam terhitung setelah 1800 Masehi hingga saat ini disebut periode Islam modern. Periode Islam modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Karena pada periode pertengahan Islam mengalami kemunduran baik di bidang pendidikan, politik perdagangan, kebudayaan, dan teknologi. Kemajuan yang telah dicapai Barat membuat mereka bersaing dalam menguasai daerah-daerah umat Islam. Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu Islam dan tantangan modernitas. Yang pertama yaitu teologis, di mana manusia memahami alam sebagai hasil campur tangan Tuhan. Tahap ini memiliki 3 subtahap, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. Yang kedua, metafisika. Pada tahap ini, peran Tuhan di alam digantikan oleh prinsip-prinsip metafisik seperti kodrat. Yang ketiga, era positivisme, diwarnai oleh keyakinan yang cukup besar pada kemampuan sains dan teknologi. Penguasaan atas sains dan teknologi membawa bangsa-bangsa Eropa ke arah kemajuan luar biasa hingga mampu menandingi dan menguasai bangsa-bangsa Islam. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Poin yang ketiga adalah pembaruan Islam. Apa sih yang dimaksud dengan pembaruan Islam itu? Nah, pembaruan Islam di sini yang dimaksudkan itu bukan mengubah, memodifikasi, atau merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, akan tetapi pembaruan yang dimaksud di sini adalah aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Terdapat 2 faktor yang melatar belakangi timbulnya pembaruan Islam, yakni faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, dikarenakan umat Islam sendiri sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan untuk mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor eksternal karena adanya kontak umat Islam sendiri dengan orang Barat. Pembaruan dalam Islam pada dasarnya sangatlah urgent atau sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya zaman, maka semakin sering pula pembaruan yang harus dilakukan. Hal ini untuk menjaga eksistensi Islam agar tidak tertinggal dan terjajah oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pembaruan dalam Islam secara umum yaitu yang pertama, purifikasi atau mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam. Dan tujuan selanjutnya yakni untuk menjawab tantangan zaman. Nah, jadi selain mengembalikan ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW,
Akan tetapi pembaruan Islam ini juga menyelaraskan ajaran Islam itu tadi dengan kebutuhan perkembangan kehidupan umat manusia. Dan poin yang terakhir yakni bidang-bidang peradaban yang berkembang di dalam pembaruan Islam pada masa modern. Yang pertama adalah bidang arsitek, kemudian bidang sastra, dan bidang kaligrafi atau tulisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam pada abad modern. Ada 5 tokoh yang membawa Islam sehingga Islam kembali jaya di masa modern tahun 1800-an. Sinten mawon, siapa saja tokoh-tokoh pembaruan Islam? Yang pertama Muhammad Ali Pasha, yang kedua Rifaah Badawi At-Tahtawi, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abduh, yang kelima adalah Rashid Ridho. Tentu jenengan semua sudah tidak asing akan nama-nama ini karena memang dalam kiprahnya untuk memajukan Islam lumayan besar dan sudah bisa kita rasakan hingga saat ini. Itu. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaharu yang berasal dari Mesir. Beliau berasal dari keturunan Turki yang lahir pada tahun 1765. Ini rata-rata lahirnya di tahun 1800-an. Pembaruan yang dilaksanakan adalah yang pertama politik, yang kedua militer, ketiga bidang pemerintahan, keempat ekonomi, dan yang terakhir tentunya adalah pendidikan. Selanjutnya tokoh yang kedua yakni Rifaah Badawi At-Tahtawi yang lahir di Tahta sesuai dengan gelarnya di belakang At-Tahtawi tahun 1801. Ia sejak kecil sudah dipaksa untuk belajar dengan bantuan keluarga dari ibunya. Dan At-Tahtawi juga pernah menjadi pemimpin surat kabar Al-Waqi'i. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi antara lain yakni pemimpin harus musyawarah dengan para ulama, kaum terpelajar, dokter, dan ekonomi. Selanjutnya syariah harus disesuaikan dengan perkembangan modern. Nah, disesuaikan dengan modern berarti kan sesuai dengan masanya pada waktu itu. Selanjutnya ulama harus belajar filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan harus bersifat universal. Umat Islam harus dinamis dan tidak statis. Selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di As-Sadabadi, di tepatnya yakni di Afghanistan tahun 1839. Ia adalah seorang tokoh pemimpin politik sekaligus sebagai pembaharu. Jamaluddin Al-Afghani mempunyai pokok pemikiran yakni Islam adalah agama yang akal dan membebaskan penggunaan akal, dengan berdalih bahwasanya Al-Quran harus ditafsirkan dengan akal dan mestilah dibuka kesempatan bagi penafsiran ulang para individu dalam setiap cabangnya. Selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini nama aslinya adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan, lahir di suatu desa di provinsi Hurbiyah pada letaknya di Mesir tahun 1265. Tokoh pemikiran-pemikiran yang ditorehkan Muhammad Abduh antara lain, yang pertama mendirikan majalah Al-Urwatul Wusqa, ajaran kemasyarakatan dalam Islam disesuaikan dengan zaman. Selanjutnya taklid dihapuskan dan ijtihad dihidupkan ulama, mengajak umat kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir yakni adalah Rashid Ridho.
Beliau adalah seorang ulama sekaligus mujahid yang membawa bendera Islam menuju ke kancah perjuangan dan kejayaan. Beliau adalah termasuk keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an yang memiliki darah keturunan Rasulullah. Hal-hal yang dilakukan oleh Rasyid Ridho antara lain adalah ajaran Islam tidak membawa kepada statis tetapi dinamis. Peradaban Barat sekarang berasal dari peradaban Islam zaman klasik. Pembaharuan juga memasuki wilayah fikih. Rasyid Ridho menyalurkan pemikiran pembaharuan melalui majalah itu tadi yang diterbitkan Al-Manar. Nah, begitu sedikit penjelasan dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.